Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita di Trik Belajar Channel bersama saya Yasin Yusuf. Nah, pada video kali ini kita bukan membahas soal ya teman-teman, tetapi kita menyampaikan ada kabar bagus nih, yaitu bahwa CPNS tahun 2021 yang umumnya dibuka itu di akhir tahun, untuk tahun 2021 dibuka sekitar bulan Maret. Itu kata Pak Menteri ya, Pak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Pak Cahyokumolo. Ya, ini kesempatan yang bagus buat teman-teman yang barangkali ya belum sukses di CPNS tahun kemarin, atau di seleksi perangkat desa, atau seleksi-seleksi yang lain lah ya. Semoga CPNS 2021 ini teman-teman bisa diterima, amin. Nah, oleh karena itu coba deh dievaluasi ya, ubah kebiasaan lama teman-teman ketika mempersiapkan CPNS. Kadang kita ya saking sudah ada kesibukan lupa mempersiapkan ya, tiba-tiba tiba waktunya untuk ujian padahal kita belum mempersiapkan. Akhirnya ketika mengerjakan soal CPNS yang asal mulanya sangat mudah jadi terasa sangat susah. Nah, ini harus kita rombak ya teman-teman, agar CPNS 2021 ini bisa lebih optimal. Nah, menghitung waktu belajar. Nah, kalau dari pernyataan Pak Menteri itu kan sekitar bulan Maret ya. Berarti ini bulan November, oke lah sudah jalan bulan November. Berarti kita punya waktu Desember, Januari, Februari, dan Maret gitu ya. Yang saya beri tanda biru ini, warna biru ini artinya kita harus mempersiapkan yang semaksimal mungkin gitu ya. Ya berarti kurang lebih 4,5 bulan ya. Ya 4,5 lah, 4,5 bulan ini kalau dihitung ini sangat cukup ya teman-teman untuk mempersiapkan CPNS. Tapi kalau kita tidak mempersiapkan dari sekarang, itu tiba-tiba bulan Maret. Nah, ketika sudah bulan Maret kita masih bingung, nah, akhirnya ya sudahlah ya kurang optimal. Tapi kalau kita benar-benar mempersiapkan dari sekarang, dari bulan sekarang ya, November, Desember, Januari, Februari, Maret, wah saya yakin teman-teman sangat optimal besok ketika CPNS 2021 lah. Bulan April, Mei ini adalah masa tunggu, artinya teman-teman tinggal mengoptimalkan ya belajar sebelumnya sehingga ketika ujian itu benar-benar suasananya sangat tenang gitu ya, tenang, siap, begitu bertemu dengan soal ya langsung bisa menjawab. Jadi teman-teman yang mau sukses CPNS coba deh lakukan. Ini saya berikan sebuah ilustrasi bahwa teman-teman itu wajib totalitas dalam belajar ya. Belajar sebelum hari ujian itu harus totalitas. Jangan sampai kita setengah-setengah, karena kesempatan itu tidak berulang terus ya, hanya terbatas ya. Ini saya beri ilustrasi, ada dua orang ini ya. Yang satu manjat tebing ya, pasti lebih cepat dengan yang satu. Yang satu saya ibaratkan adalah pakai jet, itu bisa mengerjakan soal dengan cepat karena dia sudah ada persiapan gitu ya. Jadinya cepat, lebih cepat daripada yang memanjat tebing dengan cara manual. Nah, ini keadaannya itu sama dengan kita ketika menghadapi soal CPNS. Ada yang teman-teman yang begitu bertemu dengan soal CPNS langsung bisa mengerjakan. Itu pasti persiapannya juga lebih optimal dibandingkan dengan kita yang mungkin persiapannya kurang optimal, sehingga kita begitu menghadapi soal masih mikir ini soal tentang apa. Nah, sedangkan yang sudah mempersiapkan ini soal ini tes gitu teman-teman. Jadi biar kita bisa lebih cepat mengerjakan soal CPNS, nah, kita harus totalitas dalam belajar. Apalagi model tesnya itu adalah tes komputer. Nah, tes komputer itu terkadang membuat grogi ya, karena waktunya yang sangat terbatas dan dihadapkan dengan komputer gitu ya. Kemudian mulailah belajar dari sekarang ya. Kalau tidak dari sekarang, kita takutnya waktunya habis. Tiba-tiba tiba waktunya untuk ujian. Nah, ini kan sayang sekali ya, waktu kita terbuang sia-sia. Semua berpeluang sama untuk bisa sukses CPNS. Jadi belajar. Jadi kuncinya adalah untuk teman-teman yang mau sukses CPNS adalah
belajar gitu ya teman-teman. Tidak ada cara yang lain kecuali otak kita memang otak-otak jenius, tetapi ya kita tidak mempermasalahkan otak kita jenius atau tidak. Yang jelas kunci suksesnya adalah belajar. Kita pelajari sebenarnya otak kita itu cara kerjanya itu seperti apa gitu ya. Nih saya beri ilustrasi. Misalnya ada dua desa, desa A dan desa B. Nah antara kedua desa tersebut dipisahkan dengan sebuah hutan belantara ya. Yang tanda merah ini saya umpamakan adalah hutan belantara. Nah misalnya ada penduduk dari desa A ya, satu orang itu menuju desa B melewati hutan. Maka yang terjadi adalah di hutan tersebut mulai terlihat jejak ya, jejak orang gitu ya. Walaupun jejaknya itu tidak begitu jelas, tetapi terlihat ada bekas ada orang lewat gitu ya. Nah itu sama dengan otak kita. Ketika kita belajar baru sekali membaca, paham sekali saja, itu di otak kita itu sudah melekat tetapi tidak permanen. Nah seandainya nih hutan ya, orang tidak ada lagi yang melewati hutan ini, maka akan tertutup lagi semak-semak gitu ya teman-teman ya. Jadi jejak ini itu akan hilang. Nah sama saja dengan otak kita yang kemarin kita sudah pelajari. Kalau kita tidak pelajari lagi itu akan hilang. Hilang karena kita melakukan aktivitas, hilang karena kita ada kesibukan dan lain sebagainya. Maka yang kita pelajari itu akan hilang. Nah beda kasusnya kalau seperti ini teman-teman. Nah seperti ini ya, misalnya ada satu orang lewat gitu ya, satu orang lewat, kemudian ada dua orang lewat. Nah maka jejaknya itu kan semakin jelas ya, semakin jelas. Ada 3 orang lewat, semakin jelas lagi. 4 orang lewat dan orang lewat banyak. Nah itu kan jejaknya tidak hilang ya, maka semakin jelas. Dan semakin banyak orang lewat, akhirnya menjadi sebuah jalan. Nah ketika sudah menjadi sebuah jalan, itu kan kemungkinan untuk tertutup lagi kan lama gitu ya. Bisa, tetapi kan lama. Nah sama saja dengan otak kita. Ketika kita bertemu dengan sekali saja, maka itu baru melekat. Kemudian kita ketemu lagi soal tersebut, nah semakin kuat. Bertemu lagi, maka otak kita itu akan semakin kuat mengikatnya. Jadi hilangnya akan lama gitu ya. Itulah prinsip kerja otak kita. Semakin banyak bertemu soalnya, semakin paham, semakin sering, maka otak kita akan menjadi lebih cemerlang. Hilangnya akan lama gitu ya teman-teman. Itulah prinsip kerja kita. Jadi karena prinsip kerja otak kita seperti itu, maka tidak ada cara lain selain kita harus belajar gitu ya. Jadi kunci sukses belajar adalah yang pertama teratur, yang kedua perbanyak menghadapi soal CPNS gitu ya. Jadi semakin banyak kita menghadapi soal jenis CPNS, kita akan terbiasa. Nah ketika kita sudah terbiasa, maka ketika begitu tes tidak gugup ya, tenang, ini sudah biasa makanan saya sehari-hari gitu. Nah jangan lupa berdoa ya teman-teman ya, berdoa karena usaha yang kita lakukan pasrahkan kepada Yang Maha Kuasa gitu ya. Nah tapi saya sudah punya kesibukan, bagaimana? Nah ini yang sering kita hadapi ya, karena peserta CPNS kan rata-rata tidak nganggur ya, terus sudah usianya sudah matang, sudah berkeluarga, kemudian sudah ada kesibukan, mau belajar gimana. Nah kita bisa memanfaatkan channel YouTube ya. Channel YouTube itu ketika kita bisa manfaatkan, putar video sambil beraktivitas ya, tanpa harus melihat videonya, kita bisa mendengarkan ya. Sebenarnya mendengar itu proses dari belajar juga ya. Ketika kita sedang sibuk, kita sedang banyak aktivitas, maka putar saja. Nah otak kita akan semakin tajam gitu ya, walaupun tanpa melihat videonya, baru mendengarkan. Itu sama saja sebenarnya kita sedang belajar. Yang kedua, jika sudah luang, cobalah kerjakan soal yang kita sediakan tanpa melihat kunci jawaban gitu ya. Nah coba kita kerjakan nih, download soalnya, kemudian kita kerjakan. Masih ingat nggak dari hasil mendengar kita tadi gitu ya, kalau sudah luang. Nah dengan seperti itu kita sebenarnya sudah belajar gitu ya. Nah
ulangi terus-menerus. Tentu prinsipnya adalah kita harus terus-menerus teratur, ulangi terus-menerus gitu ya, sampai kita itu sangat lihai dengan soal-soal CPNS. Nah, oleh karena itu Trik Belajar hadir untuk teman-teman sebagai teman belajar teman-teman, yaitu Trik Belajar ke depan lebih fokus pada materi CPNS, yaitu yang pertama adalah TWK, tes wawasan kebangsaan gitu ya. Ini pasti ada ya, tidak mungkin tidak ada ya, pasti ini ada. Yang kedua adalah TIU atau tes intelijensi umum, dan yang ketiga adalah TKP atau tes karakteristik pribadi. Nah, 3 pokok ini akan kita ulas ya ke depan untuk sesi pembahasan soal-soal CPNS. Ya, teman-teman bisa berkomentar di kolom komentar, masukan apa yang harus kita kembangkan di channel ini. Teman-teman bisa berkomentar ya. Semoga kehadiran kami Trik Belajar Channel bisa menjadi teman belajar teman-teman, dan semoga para teman-teman yang sudah subscribe, saya doakan semoga sukses ujiannya, amin ya robbal alamin. Dari kita mengucapkan selamat belajar, semoga sukses. Salam dari kami Trik Belajar Channel, dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa lagi.